Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera buat kita semua. Baik anak kami semuanya, terkhusus untuk anak kami yang kelas 12. Di sini kita masih melanjutkan pembelajaran daring kita. Dan di sini Ibu masih mengingatkan kepada anak kami agar terus aktif untuk menyimak semua pembelajaran kita melalui daring kita ini. Dan jangan lupa pada anak kami semua, khususnya yang kelas 12, agar selalu membuat atau menyelesaikan tugas-tugasnya yang melalui grup yang sudah Ibu buat. Baik anak kami, di sini kita akan melanjutkan pertemuan kita dalam kompetensi dasar listrik dinamis. Di mana listrik dinamis adalah listrik yang dapat bergerak atau mengalir. Cara mengukur kuat arus pada listrik dinamis adalah muatan listrik dibagi waktu dengan satuan muatan listrik adalah kolom dan satuan waktu adalah detik. Kita perhatikan di sini merupakan konsep aliran arus listrik pada suatu rangkaian listrik. Di mana dalam gambar dapat anak kami lihat, di sini ada sebuah rangkaian listrik. Ada sumber tegangan yang kita gunakan adalah baterai. Kemudian di sini adalah merupakan penghubung atau saklar untuk menghidup mematikan nanti daripada lampu yang ada. Beban di sini kita gunakan adalah lampu. Di mana fungsi dari sumber ini untuk menghidupkan nanti lampu dengan bantuan saklar. Jadi kalau kita perhatikan ya, listrik atau arus listrik itu akan mengalir apabila nanti rangkaian ini dalam keadaan tertutup. Kita perhatikan ini rangkaian sederhananya untuk rangkaian yang samping. Di sini kita perhatikan, sini masih dalam keadaan terbuka. Ini ada dua saklar bentuknya, ini terbuka, yang ini tertutup. Kalau sudah nanti saklarnya terhubung, maka nanti di sini akan ada arus listrik yang mengalir, ya. Di mana arus listrik ini adalah merupakan aliran muatan positif dari potensial tinggi ke potensial rendah. Di mana yang mengalir di sini adalah merupakan arah elektron atau arus elektron. Arus elektron adalah aliran elektron dari potensial rendah ke potensial tinggi. Kemudian arus listrik. Arus listrik adalah banyaknya muatan listrik yang disebabkan dari pergerakan elektron-elektron mengalir melalui suatu titik dalam rangkaian listrik tiap satuan waktu. Di mana I sama dengan Q per T atau Q sama dengan I kali T atau T sama dengan Q per I. Di mana I adalah merupakan kuat arus listrik satuan ampere, Q adalah muatan listrik satuan kolom, dan T adalah waktu dengan satuan sekon. Hukum Ohm. Hukum Ohm dikemukakan oleh George Simon Ohm pada tahun 1787 sampai dengan 1854 yang berkebangsaan Jerman, di mana Ohm atau George Simon Ohm membuat bunyi hukum Ohm adalah kuat arus dalam suatu rangkaian berbanding lurus dengan tegangan pada ujung-ujung rangkaian dan berbanding terbalik dengan hambatan rangkaian. Di mana dalam hukum Ohm ini, di sini nantinya akan menjelaskan tentang hubungan antara kuat arus, hambatan, dan tegangan. Yang pertama kita bahas hubungan antara kuat arus dan tegangan. Di mana kuat arus listrik yang terjadi pada suatu penghantar berbanding lurus dengan beda potensial atau tegangan kedua ujung penghantar. Dengan ketentuan perbandingan antara tegangan dan kuat arus itu adalah harus konstan, itu merupakan konstanta. Untuk rumusannya di sini R adalah V per I atau V sama dengan I kali R.
V sama dengan I kali R atau R sama dengan V per I, ini juga adalah merupakan rumusan hukum Ohm. Kita perhatikan dari grafik, inilah merupakan grafik perbandingan antara V dengan I atau tegangan atau beda potensial dengan kuat arus listrik. Yang mendatar, ini yang garis mendatar, ini menunjukkan harga I atau kuat arus listrik, dan yang tegak, ini menunjukkan harga beda potensial. Di sini dapat kita lihat bahwa perbandingan antara V dengan I itu adalah berbanding lurus, artinya dia linear. Itu dia dari bacaan grafik yang ada ini. Yang kedua adalah hambatan. Hambatan suatu penghantar sebanding dengan panjang penghantar dan berbanding terbalik dengan luas penampangnya. Sini kita lihat salah satu contoh hambatan, gambarnya ya. Ini hambatan sama juga disebut dengan resistor tahanan. Nama lainnya sama itu ya. Di sini kita perhatikan inilah hambatan yang berwarna. Sini ada warna coklat, hitam, kemudian warna emas, dan warna kuning. Ini merupakan hambatan yang berwarna. Dan secara matematisnya, harga hambatan di sini adalah R sama dengan Rho kali L per A. Di mana R adalah hambatan penghantar satuan Ohm. Inilah merupakan simbol satuan Ohm. Kemudian Rho adalah hambatan jenis dengan satuan Ohm meter. Kemudian L adalah panjang penghantar satuan meter atau M. Kemudian A adalah luas penampang dengan satuan meter pangkat 2 atau M pangkat 2. Berikut adalah tabel untuk hambatan jenis beberapa bahan pada suhu 20 derajat Celcius. Sini kita lihat untuk bahan yang konduktor, artinya dia merupakan penghantar, antara lain perak, memiliki harga hambatan jenis 1,59 kali 10 pangkat minus 8 ohm meter. Kemudian tembaga, ini hambatan jenisnya 1,72 dikali 10 pangkat minus 8 ohm meter. Kemudian emas, hambatan jenisnya 2 kali 24 kali 10 pangkat minus 8 ohm meter. Berikut aluminium. Hambatan jenisnya 2,65 dikali 10 pangkat minus 8 ohm meter. Berikut tungsten. Hambatan jenisnya 5,65 kali 10 pangkat minus 8 ohm meter. Kemudian besi. Hambatan jenisnya 9,71 kali 10 pangkat minus 8 ohm meter. Berikut platina. Hambatan jenisnya 10,6 kali 10 pangkat minus 8 ohm meter. Kemudian nikron. Hambatan jenisnya 100 kali 10 pangkat minus 8 ohm meter. Berikut untuk bahan yang semikonduktor, itu terdiri dari karbon atau grafit. Harga hambatan jenisnya adalah 1,5 kali 10 pangkat minus 1 ohm meter. Kemudian germanium, harga hambatan jenisnya 5 kali 10 pangkat minus 1 ohm meter. Kemudian silikon, hambatan jenisnya 3 kali 10 pangkat 3 ohm meter. Untuk yang terakhir, untuk bahan yang isolator, ini terdiri dari kaca. Kaca memiliki hambatan jenis 10,7 kali 10 pangkat 10 ohm meter. Kemudian kuarsa, hambatan jenisnya 7,5 kali 10 pangkat 17 ohm meter. Untuk lebih jelasnya, mari kami perhatikan
Sini ada contoh soal. Yang pertama, terdapat arus listrik sebesar 5 ampere yang mengalir melalui sebuah kawat penghantar selama 1,5 menit. Hitunglah besar muatan listrik yang melalui kawat tersebut. Yang pertama, diketahui I adalah 5 ampere. Kemudian T atau waktu 1,5 menit. Ini kita konversikan ke sekon atau detik. Di mana 1 menit adalah 60 sekon. Maka yang 1,5 menit ini kita kalikan dengan 60. Sehingga hasilnya 90 sekon. Kemudian ditanya adalah muatan atau Q. Maka di sini kita peroleh harga Q adalah I kali T. Masukkan harganya I tadi 5, kemudian T 90. Maka harga Q adalah 450 kolom. Maka harga muatan listrik pada kawat tersebut adalah 450 kolom. Kemudian contoh yang kedua, sebuah penghantar panjang 20 meter. Luas penampang 1 mm pangkat 2. Penghantar tersebut dari logam besi. Berapakah besar hambatan penghantar tersebut? Kita selesaikan. Diketahui I, ini bukan I, L, yaitu panjang penghantar. Yang ini tadi ya, panjang penghantar 20 meter. L sama dengan 20 meter. A sama dengan 1 mm pangkat 2. Ini milimeter kita konversikan ke meter pangkat 2. Sehingga nanti kita peroleh harga A sama dengan 10 pangkat minus 4 meter pangkat 2. Kemudian ditanya adalah R atau hambatan penghantar. Sedangkan harga rho atau hambatan jenis untuk besi itu adalah 9,71 kali 10 pangkat minus 8 ohm meter. Sesuai dengan tabel yang sudah kita buat tadi. Maka dapat di sini kita peroleh hasilnya bahwa R adalah rho kali L per A. Di mana rho tadi 9,71 dikali 10 pangkat minus 8 dikali 20 per 10 pangkat minus 4. Kita operasikan bilangan 20 dibagi dengan 10 pangkat minus 4. Itu nanti akan kita peroleh hasil 2 kali 10 pangkat minus 5. Ya. Sehingga nanti kita peroleh harga untuk R adalah 9,71 dikali 10 pangkat minus 8. Kita kalikan dengan 2 kali 10 pangkat minus 5. Sehingga kita peroleh nanti harga hambatannya adalah 19,42 kali 10 pangkat minus 13 ohm. Demikianlah untuk materi kita pada pertemuan kali ini. Ibu harapkan anak kami dapat memahaminya. Dan kalau ada yang belum paham, silakan buat pertanyaan di kolom komentar. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.